Shalom pemirsa CPNN semua, bertemu lagi di dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar, di mana buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White. Buku ini ditulis dalam bahasa yang jelas, sederhana, dan indah. Sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada orang yang letih. Buku ini juga mengungkapkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, mengungkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menginarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi satu ajakan yang sangat pasti untuk kehidupan kita pada saat kita ingin untuk mempelajari akan buku ini, karena buku ini sudah ditulis dalam bahasa yang jelas, sederhana, dan indah untuk dapat dimengerti oleh semua orang. Dan juga pada saat kita ingin untuk mempelajarinya, maka kita akan mendapatkan petunjuk-petunjuk bagaimana akan hidup kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan juga kita akan memiliki kegembiraan dan kelegaan pada saat kita mengalami kesedihan dan keletihan di dalam kehidupan kita. Maka kita akan mendapatkan sesuatu hal positif pada saat kita ingin untuk menyelidiki akan buku ini. Dan juga buku ini akan memberitahukan kepada kita satu cara yang lebih baik, mengungkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Pada saat kita ingin untuk mempelajarinya, maka kita akan memiliki kegembiraan dan kesukaan serta bersinar, sehingga sinar itu kita bisa bagikan dimanapun kita berada. Bacaan kita kali ini judulnya Darius sangat senang karena Tuhan Daniel sanggup. Ayat intinya terambil dalam Daniel 6 ayat 24. Lalu sangat bersukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Tuhannya. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan diangkat di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Baik ya, jadi kembali lagi menceritakan bagaimana iman Daniel yang dia punya, yang dia percaya hanya kepada Tuhan. Pada saat pemerintahan Raja Darius, Daniel memiliki satu ujian sehingga dia dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi Raja Darius sangat senang karena iman Daniel kepada Tuhannya, dia dapat disanggupkan untuk melewati akan ujian itu. Sehingga dalam ayat intinya dikatakan bahwa lalu sangat bersukacitalah raja atau sangat bersukacita Darius, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik keluar dari dalam gua. Karena pada saat dia dimasukkan ke dalam gua, Darius percaya bahwa singa-singa akan melukai Daniel. Tetapi pada saat ditarik keluar Daniel dari dalam gua, Daniel tidak terdapat luka apa-apa karena dia percaya kepada Tuhannya sendiri, sehingga Tuhannya yang mampu mengubahkan ujian itu menjadi satu keselamatan. Jadi Darius pada saat dia sudah mengeluarkan Daniel dari dalam gua, dia berkenan untuk mengangkat 120 wakil-wakil raja untuk ditempatkan di setiap kerajaannya. Tetapi bukan hanya dia mengangkat wakil-wakil raja, tetapi dia angkat juga 3 pejabat tinggi di dalam kerajaan. Dan juga Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Jadi karena Tuhan yang dimiliki Daniel, dia dapat dipercaya, dia dapat diberikan satu tempat untuk menjadi seorang pejabat di dalam kerajaan. Jadi kita ingat bahwa sesuatu hal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, kita harus tempatkan Tuhan paling utama. Karena pada saat kita tempatkan Tuhan paling utama, Tuhanlah yang akan mengangkat derajat kita, bukan kita yang mengangkat derajat kita sendiri. Karena pada saat kita ingin untuk mengangkat derajat kita sendiri, maka kita akan terus-menerus melakukan sesuatu hal kecurangan, baru kita bisa mendapatkan tempat itu sendiri. Tetapi pada saat Tuhan yang mengangkat, maka mau tidak mau kita akan ditempatkan di derajat yang dipandang orang adalah tempat yang paling penting.
Penghormatan yang diberikan kepada Daniel membangkitkan rasa cemburu para pejabat tinggi dan wakil-wakil raja dalam kerajaan itu. Dan mereka mencari kesempatan untuk mengadakan tuduhan kepadanya. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja berunding bersama-sama merencanakan suatu rancangan yang olehnya mereka mengharapkan dapat membinasakan nabi itu. Alfa Omega, jilid 4, halaman 144 dan 145. Baik ya, kita kalau lihat di sini ceritanya, orang yang percaya kepada Tuhan akan selalu menjadi orang yang disalahkan oleh dunia. Sehingga pada saat Daniel mendapatkan penghormatan, itu ada rasa cemburu yang timbul dari para pejabat tinggi dan wakil-wakil raja di kerajaan itu. Karena mereka sangat cemburu dengan apa yang Daniel dapatkan, apa yang diberikan kepada Daniel. Jadi kita ingat di sini bahwa Tuhan mencintai orang yang percaya kepadanya, tetapi dunia membenci orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga pada saat Daniel diberikan penghormatan, maka timbul rasa cemburu dari dua pejabat tinggi dan juga wakil-wakil raja yang sudah ditempatkan di kerajaan itu. Jadi mereka mencari celah bagaimana untuk memiliki kesempatan dan mengadakan tuduhan kepada Daniel. Jadi mereka mencari alasan untuk bisa membuat Daniel itu jatuh dan tidak menjabat lagi sebagai pejabat tinggi dalam kerajaan itu. Tetapi mereka tidak memiliki alasan apapun. Mereka sudah berusaha dengan tenaga mereka untuk mencari alasan, tetapi tidak memiliki satu alasan pun. Karena Tuhan menutupi semua kekurangan dari Daniel, sehingga pada saat orang-orang ini mencari untuk menjatuhkannya, tidak mengetahui akan kelemahannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja berunding bersama-sama merencanakan suatu rancangan yang olehnya mereka mengharapkan dapat membinasakan nabi itu. Jadi karena kecemburuan timbul rasa iri hati dan juga ingin untuk memusnahkan akan orang. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita melihat teman kita sukses, maka kita akan mencari cara untuk bisa menjatuhkannya, bisa membuat dia untuk menjadi orang yang terpuruk. Tetapi di sini Tuhan percaya bahwa dengan adanya Daniel, dialah yang akan menjadi contoh untuk kita ambil sebagai satu hal yang baik untuk kehidupan kita. Jadi meskipun kita sedang dalam perencanaan orang untuk melakukan sesuatu kejahatan kepada kita, maka kita harus terus percaya kepada Tuhan. Jangan kita takut kepada kejahatan yang akan diberikan. Karena pada saat kita takut kepada kejahatan yang sedang direncanakan oleh manusia, maka kita tidak memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Jadi marilah kita percaya kepada Tuhan seperti yang dilakukan Daniel. Karena pada saat dia memberikan contoh kepada kita, maka kita harus ambil hal positifnya, itu kita harus percaya meskipun kita dalam bahaya sekalipun. Karena Tuhan layak akan melindungi kita, mau binasa sekalipun Tuhan akan memberikan kita kesempatan untuk bisa melihat akan kasih-Nya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu pergilah raja ke istana dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Jadi ini kembali lagi menceritakan bagaimana mereka sudah mendapatkan jalan untuk membinasakan Daniel, yaitu memasukkannya ke dalam gua singa. Karena mereka percaya bahwa pada saat mereka masukkan dia ke sana, maka dia akan dihabisi atau dilukai oleh singa-singa yang ada di dalam gua. Sehingga pada saat malam itu juga raja mendengar hal itu, maka dia sedih juga. Karena dia percaya Daniel adalah orang yang sungguh-sungguh melakukan kebenaran di dalam kerajaan. Sehingga pada saat rencana kejahatan itu datang kepada Daniel, maka raja itu juga sedih. Dan dia mencari jalan untuk melepaskan Daniel sendiri. Raja juga mencari jalan untuk bisa membebaskan akan Daniel itu. Karena Tuhan menjamah akan hati dari raja, sehingga raja juga memiliki hati yang ingin untuk bisa membebaskan akan Daniel. Jadi sampai matahari masuk,
ia masih berusaha untuk menolongnya. Jadi dia memiliki cara, dia mencari cara untuk bagaimana bisa membebaskan Daniel dari lubang, dari gua singa tersebut. Tetapi dia tidak mendapatkan jalan, sehingga raja pergi ke istana dan berpuasa ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Jadi karena khawatirnya dia kepada Daniel, dia percaya bahwa Daniel sudah dimakan oleh atau sudah dilukai oleh singa-singa. Tetapi dia datang untuk berpuasa mendoakan Daniel supaya kalau bisa Daniel bisa selamat. Sehingga suatu rencana yang jahat menimbulkan satu kebenaran yang terungkap. Sehingga pada saat dia berpuasa, dia mendoakan supaya tidak terjadi sesuatu kepada Daniel. Dan pada saat dia datang juga ke istana, seringkali kalau raja datang ke istana, maka dia akan membawa penghiburnya supaya menghibur dia dan bisa tidur. Tetapi pada saat ini dia tidak menyuruh akan penghiburnya untuk datang menghibur dia, dan dia juga tidak bisa tidur karena dia berpikir bahwa Daniel sedang dalam bahaya besar, sehingga dia tidak ingin untuk mencari penghiburan sendiri, tetapi dia hanya ingin menghibur dirinya dengan mendoakan Daniel untuk bisa selamat. Tuhan tidak mencegah orang-orang yang memusuhi Daniel untuk melemparkannya ke dalam gua singa. Ia membiarkan malaikat-malaikat jahat dan orang-orang jahat bertindak begitu jauh untuk melaksanakan maksud mereka. Tetapi supaya ia dapat menjadikan kelepasan hambanya lebih mencolok dari kekalahan musuh-musuh, kebenaran dan keadilan menjadi lengkap. Jadi sangat menarik ya. Kembali kita diingatkan bahwa Tuhan selalu mengizinkan sesuatu hal yang ingin dilakukan oleh musuh kita. Bagaimana yang dilakukan oleh musuhnya Daniel. Dia tidak mencegah, tetapi dia mengizinkan supaya itu menjadi satu hal yang akan mencolok kepada kebenaran. Jadi dia mengizinkan untuk musuh Daniel melemparkannya ke dalam gua singa, supaya dia biarkan malaikat-malaikat jahat dan orang-orang jahat bertindak begitu jauh untuk melaksanakan maksud mereka atau untuk membuat keinginan mereka tercapai, sehingga Tuhan mengizinkan itu untuk mereka bisa melakukan sejauh manapun. Tetapi Tuhan akan memberikan satu pertolongan kepada Daniel sehingga dia bisa selamat, tetapi supaya ia menjadikan kelepasan hambanya lebih mencolok dan kekalahan musuh-musuh kebenaran dan keadilan menjadi lengkap. Jadi Tuhan memiliki satu rencana yang baik untuk kehidupan kita. Kalau kita di dalam masa ujian, Tuhan akan membiarkan ujian itu terjadi dalam kehidupan kita supaya kita bertumbuh, dan pada saat kita sudah bertumbuh iman kita, Tuhan akan membebaskan kita dan memukul kalah akan musuh-musuh kita, sehingga kebenaran terungkap secara mencolok, dan juga kebenaran itu akan dilengkapi dengan keadilan, sehingga melalui keadilan itulah kita dapat melihat Tuhan itu sangat luar biasa untuk kehidupan kita sehari-hari. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Raja Darius segera pergi ke gua itu dan berserulah ia kepada Daniel dengan suara sayu, "Daniel, hamba Tuhan yang hidup, Tuhan yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Jadi pada saat raja mendoakan saja dia masih ragu, sehingga pada pagi-pagi dia pergi ke tempat Daniel dibuang itu, lalu dia bersuara sayu. Dia mengatakan, "Daniel, hamba Tuhan yang hidup, Tuhanmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa?" Suatu pertanyaan yang sangat tidak diinginkan oleh dunia, atau sedang menjadi satu olok-olokan. Pada saat kita terluka sedikit, maka dunia akan menertawakan kita. Sehingga pada saat pertanyaan itu timbul, maka Tuhan membuat satu mujizat, sehingga dia bisa menyelamatkan Daniel dari semua apa yang menjadi bahaya untuk Daniel sendiri. Suara Nabi itu menjawab, "Ya Raja, kekallah hidupku. Tuhanku telah mengutus malaikatnya untuk mengatup mulut-mulut singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku." Jadi satu jawaban kebenaran yang diberikan oleh
Daniel kepada raja, yaitu dia mengungkapkan akan rasa cintanya Tuhan kepadanya. Sehingga dia katakan, ya raja, kekallah hidupmu. Tuhan yang telah mengutus malaikatnya untuk mengatup mulut-mulut singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Dengan begitu saja sudah terungkap akan kebenaran. Sehingga kebenaran itu dapat terdengar kepada raja dan kepada wakil-wakil dan juga pejabat tinggi di dalam kerajaan itu. Sehingga pada saat mereka mendengarkan itu, mereka percaya bahwa kebenaran atau iman yang dimiliki oleh Daniel kepada Tuhannya itu sangat luar biasa. Lalu sangat bersukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Alfa Omega Jilid 4 halaman 147 dan 148. Di akhir pelajaran kita memberikan kita pelajaran bahwa Raja Darius yang sangat mencintai Daniel, dia bersukacita dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik keluar dalam gua itu. Yang artinya adalah sesuatu ujian yang kita miliki, kita akan meminta untuk pertolongan Tuhan itu hadir. Sehingga pada saat pertolongan Tuhan itu hadir, kita harus menunjukkan kebenaran itu dengan sungguh-sungguh. Sehingga pada saat kebenaran itu mulai terdengar, maka semua orang di dalam kerajaan itu atau orang di sekeliling kita dapat melihat bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan yang kita sembah sangat luar biasa. Karena kita memiliki keteguhan hati kepada Tuhan, kita memiliki kesetiaan kepadanya, sehingga kita dapat disanggupkan dalam setiap ujian yang ada. Mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.